Halo semua, perkenalkan kami dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro periode 2021-2022 dengan dosen pembimbing Ibu Neni Boyanti, SE MSI. Dalam kelompok bimbingan Bu Neni, kami merupakan kelompok 1 yang berlokasi KKN di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Saya sendiri bernama Adara Kirana Putri dengan NIM 220101119130089 dari Program Studi Kedokteran dan Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Dimas Zidan Prabowo dengan NIM 1100011913070 dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nazari, NIM 23010119130069 dari jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Namira Rizkia dengan NIM 1202011191300157 dari jurusan S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam acara upacara penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Tema yang dibawakan oleh Universitas Diponegoro pada tahun ini yaitu yang pertama ada pencegahan stunting, yang kedua ada pencegahan penyebar luasan COVID-19, yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan yang terakhir ada pencegahan narkoba. Untuk program multidisiplin kami yang pertama, kami mengangkat tema yang juga diusung oleh KKN Undip pada periode 2021-2022 ini, yaitu mengenai stunting. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun atau pada 1000 hari pertama kehidupan. Angka stunting di Indonesia saat ini masih cukup tinggi dan sesuai juga dengan target Jokowi bahwa di tahun 2024 stunting di Indonesia harus sudah bisa di bawah 14%. Maka dari itu kami mengangkat tema pencegahan stunting. Kami bekerja sama dengan Posyandu untuk screening pertumbuhan balita. Jadi dalam Posyandu ini kami juga membantu pengukuran seperti tinggi badan anak atau panjang badan dan juga disesuaikan dengan usia yang kemudian diplotkan ke kurva pertumbuhan WHO. Di sini akan dilihat apakah pertumbuhan anak itu sesuai dengan usianya atau mungkin ada yang sudah di garis merah atau di bawah garis merah, yang apabila ada kasus-kasus seperti itu bisa langsung dirujuk ke puskesmas. Selain itu, kami juga mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas kelurahan mengenai tumbuh kembang anak, salah satunya mengenai stunting. Selain melakukan kegiatan terkait dengan stunting di Posyandu, berdasarkan hasil survei kami ke puskesmas, Kepala Puskesmas mengatakan bahwa salah satu populasi yang tidak terjangkau oleh puskesmas adalah penduduk apartemen di Tanjung Duren Selatan. Karena mereka lebih cenderung membawa anaknya ke dokter anak dibandingkan ke Posyandu, dan juga dikarenakan ibunya yang merupakan pekerja sehingga tidak sempat membawa anaknya ke Posyandu. Berdasarkan saran dari Kelurahan Tanjung Duren Selatan, kami membuat mural dengan kolaborasi bersama dengan anggota PPSU Kelurahan Tanjung Duren Selatan untuk pengerjaannya. Tujuan dari pembuatan mural ini adalah untuk menjangkau penduduk apartemen agar sadar akan bahaya stunting, karena pembuatan mural stunting yang strategis berada di jalan besar menuju apartemen yang berada di Tanjung Duren Selatan, sehingga memungkinkan para penduduk untuk melihat mural tersebut. Untuk program multi berikutnya itu kita mengadakan program penyuluhan dan penyebaran poster pencegahan penggunaan narkoba di SMP, yaitu di SMP 89 dan di SMP 69. Latar belakangnya kami mengambil program multidisiplin ini adalah melihat penggunaan narkoba di Indonesia, terutama di Jakarta, itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Program ini juga sejalan dengan tema yang diusung oleh KKN Tim 2 Undip periode 2021 dan 2022 mengenai penyalahgunaan narkoba. Di sini kami mendatangi SMP 89 dan SMP 69 untuk memberikan penyuluhan, yaitu berupa presentasi tentang definisi narkoba, terus bahaya narkoba, terus dampaknya apa saja gitu, dan juga diselingi berbagai macam games.
Selain melakukan penyuluhan di SMP 89, kita juga melakukan penyebaran poster di beberapa tempat, yaitu yang pertama di SMP 89, yang kedua di SMP 69, dan yang ketiga di kantor sekretariat RW 6 Tanjung Duren Selatan. Program monodisiplin saya yang pertama mengangkat SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Tepatnya saya mengangkat program screening kesehatan lansia bersama Posbindu dan juga penyuluhan kesehatan lansia dengan menggunakan leaflet. Untuk screening kesehatan lansia bersama Posbindu ini, saya membantu kegiatan Posbindu yaitu wawancara faktor resiko penyakit, pengukuran tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, gula darah, dan lain sebagainya, serta juga melakukan penyuluhan edukasi mengenai kesehatan lansia. Selain itu, saya juga membagikan leaflet baik di Posbindu maupun dengan melakukan kegiatan door to door atau langsung mengunjungi rumah warga di Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Untuk program monodisiplin saya yang kedua mengangkat tema COVID-19, di mana di sini dilatar belakangi oleh kembali naiknya angka COVID-19 khususnya di Jakarta pada tahun 2022 ini. Untuk proker ini saya melakukan penyebaran leaflet juga. Leafletnya ini dengan judul Tetap Sehat dan Cegah COVID-19 di Era New Normal, di mana untuk leaflet ini sendiri menekankan bagaimana caranya kita mencegah COVID-19 di era di mana protokol kesehatan mulai dilonggarkan baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai institusi lain. Di sini contohnya ada melakukan pemesanan tanpa kontak, misalkan langsung memesan ke rumah untuk menghindari kerumunan di toko, di pasar, di mall, kemudian juga menggunakan uang atau saldo elektronik. Selain itu juga diingatkan lagi untuk menjaga jarak, kebersihan, melindungi diri dengan melakukan etika batuk dan bersin, dan juga menggunakan masker. Dan juga dilengkapi dengan peringatan untuk melengkapi vaksinasi COVID-19, jadi apabila misalkan belum booster bisa segera mendapatkan booster. Leaflet ini saya bagikan dengan door to door ke masyarakat sekitar di Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Untuk program monodisiplin saya sendiri, itu ada program sosialisasi mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna Quick Response Indonesian Standard atau yang biasa disebut QRIS. Untuk realisasi programnya sendiri, program sosialisasi perlindungan konsumen bagi pengguna QRIS ini, saya mengundang beberapa tetangga saya di sekitar RW untuk datang kepada Zoom yang setelah saya bikin gitu, yang saya buat, dimana isinya adalah yaitu presentasi saya tentang perlindungan hukum bagi pengguna QRIS, di mana di situ terdapat undang-undangnya, terus bagaimana cara agar kita aman dalam bertransaksi menggunakan barcode QRIS. Untuk program saya yang kedua itu ada kelurahan atau desa sadar hukum. Bentuk realisasinya adalah saya menyediakan buku-buku bacaan, di mana buku-buku bacaan ini saya taruh atau lebih tepatnya saya sediakan di kantor RW setempat. Terus untuk yang implementasi hukumnya gitu, karena kan kalau misalnya buku sendiri ini kan lingkupnya terlalu kecil, sehingga ada saran dari kelurahan untuk membuat sesuatu yang sekiranya bisa dilihat oleh masyarakat luas, yaitu maka dari itu saya ambil dimensi penilaian dari implementasi hukum, yaitu kebebasan berekspresi dengan cara membuat mural di Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Program monodisiplin yang akan saya angkat pada KKN kali ini yaitu ada dua. Yang pertama penyuluhan tentang kebersihan lingkungan sekitar, dan yang kedua yaitu penyuluhan tentang penyakit PMK yang marak pada Idul Adha kemarin. Yang pertama saya akan membahas tentang penyuluhan kebersihan lingkungan sekitar. Jadi pada kegiatan kali ini saya mempraktikkan langsung bersama beberapa warga untuk membersihkan lingkungan dan juga memberikan leaflet kepada beberapa warga juga untuk nantinya di situ terdapat pencerdasan-pencerdasan yang berguna untuk kebersihan lingkungan. Selain itu saya juga menyerahkan secara simbolis beberapa alat kebersihan lingkungan yang diharapkan kedepannya untuk bermanfaat di tengah masyarakat ketika sedang berlangsung kegiatan kerja bakti misalnya. Selain itu di kebersihan lingkungan ini saya juga
menerapkan kepada warga-warga sekitar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, karena lingkungan yang sehat tercipta dari lingkungan yang bersih. Program monodisiplin saya yang kedua yaitu ada penyuluhan tentang penyakit PMK yang marak pada Idul Adha tahun ini, yaitu dimana saya melakukan penyuluhan pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban, dimana saya mengecek kondisi-kondisi hewan ternak yang akan dipotong. Dan nantinya saya akan memberitahu kepada panitia-panitia kurban sekitar ciri-ciri sapi yang terkena penyakit PMK. Harapannya tentunya sapi-sapi yang dipotong atau hewan ternak yang dipotong tidak mengalami penyakit PMK dan yang lainnya. Berdasarkan hasil survei kami bersama Dimas, diketahui bahwa penyebaran virus COVID di Kelurahan Tanjung Duren Selatan kembali mengalami peningkatan. Oleh karena itu, karena potensi wilayah di Tanjung Duren Selatan yang merupakan banyak pedagang UMKM, terutama dalam bidang kuliner, maka dibuatlah program edukasi penggunaan QRIS dengan tujuan untuk menghindari kontak fisik antara pembeli dan penjual. Sebagai media edukasi, saya menggunakan leaflet yang saya bagikan kepada para pedagang kaki lima. Di dalam leaflet tersebut berisikan bagaimana langkah-langkah mendaftar penggunaan QRIS. Untuk program monodisiplin saya yang kedua yaitu adalah mengubah minyak jelantah menjadi minyak aromaterapi. Program ini berkaitan dengan SDGs poin 8, yaitu terkait dengan perekonomian yang inklusif, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Kegiatan ini saya lakukan dengan menyebar leaflet kepada para penduduk dengan door to door, yang berisikan leaflet tersebut adalah bagaimana cara mengubah minyak jelantah menjadi minyak aromaterapi. Yang sudah saya cantumkan di dalamnya adalah bahan dan alat-alat serta step by step untuk pengerjaannya. Kelurahan Tanjung Duren Selatan terletak pada Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kelurahan ini berbatasan dengan Tanjung Duren Utara di sebelah utara, Kebon Jeruk di sebelah barat, Tomang di sebelah timur, dan Palmerah di sebelah selatan. Kelurahan Tanjung Duren Selatan memiliki luas 1,77 km persegi dengan total 91 RT dan 7 RW. Menurut data demografi per 2019, terdapat 32.839 jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, dengan laki-laki berjumlah 15.847 dan perempuan berjumlah 16.992. Mengenai potensi wilayahnya sendiri, karena di Tanjung Duren terdapat banyak angkatan kerja yang memiliki kreativitas dan jiwa wirausaha yang tinggi, sehingga banyak terdapat berbagai macam UMKM dan pusat perbelanjaan yang sekiranya nanti dapat dikembangkan menjadi lebih maju lagi. Alhamdulillah ya, saya dari Posyandu Cempaka mengucapkan banyak terima kasih pada hari ini. Dan selama ini kan kita nimbang adik selalu hadir ya. Kalau saya kayaknya ya terasa terbantu. Alhamdulillah kamu udah bisa bantuin kita bikin yang pakai online kan. Ya kita memang ngerasa kalau kita nih ya usia lanjut. Ya insya Allah teman-teman dari Dasar Wisma bantu, apalagi adik-adik hadir untuk membantu kita, itulah bisa terbantu. Alhamdulillah, semoga Posyandu Cempaka ini bisa berlanjut dengan kader yang masih muda-muda. Ya itu kayaknya harapan saya cuma itu. Ya semoga adik ada waktu untuk bisa bantu-bantu lagi, datang lagi bulan depan karena kita mau ada vitamin A. Ya, tolonglah bisa lah kalau bisa datang bantu. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat, kader dan adik-adik yang praktek di sini mudah-mudahan dikasih kelancaran untuk selalu pendidikannya sukses ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.